Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andisar El-Ghifari, nomor stambuk F551200085. Ingin menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, di mana tugas tersebut yaitu tugas besar yang berjudul perancangan aplikasi penginputan penjualan mebel pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Penginputan penjualan barang merupakan salah satu aspek penting dalam dunia perusahaan. Penginputan penjualan barang yang kurang baik akan merugikan perusahaan karena dapat berimbas pada perencanaan barang yang akan datang dan keluar, dan pada akhirnya dapat mengganggu planning stok barang. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu satu, bagaimana cara membangun aplikasi penginputan penjualan barang. Kedua, bagaimana cara membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Ketiga, metode apa yang digunakan dalam membangun aplikasi penginputan penjualan barang. Terdapat pula tujuannya, yaitu menciptakan aplikasi terintegrasi dengan database, menciptakan aplikasi yang memberikan dialog interaktif pada pengguna. Ketiga, menciptakan aplikasi yang tidak memiliki celah atas kesalahan pengguna. Keempat, menciptakan aplikasi dengan tampilan yang baik dan berasas pada UI. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Terdapat manfaatnya, itu membantu perencanaan penginputan penjualan barang berbasis desktop. Kedua, sebagai objek dalam penentuan nilai mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Aplikasi adalah suatu proses pembuatan atau perencanaan media di mana keperluan pengguna diubah ke dalam bentuk paket, perangkat lunak, atau ke dalam spesifikasi pada komputer yang berdasarkan pada suatu sistem. Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan satu konsep yang menjadi pokok pembahasan aplikasi. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Terdapat prinsip kerja secara garis besarnya, itu cara kerja aplikasi saya ini adalah: pertama, login terlebih dahulu, lalu pilih menu dan kemudian input data. Aplikasi penginputan penjualan barang ini digunakan oleh pengguna atau admin. Dari aplikasi ini akan dikontrol oleh pengguna, yang mana pilihan menu akan diinput oleh pengguna. Cara kerja aplikasi ini adalah dengan menginput semua barang yang kemudian akan dicetak laporan inputan tersebut. Pada bab 4, perancangan sistem. Pada poin 4.1, flowchart, terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu login. Pada gambar ini, kita mulai dengan start, lalu memasukkan username dan password. Jika terjadi salah, maka sistem akan tidak melanjutkan ke fase berikutnya. Akan berada di form ini. Jika benar, maka ke form menu utama tampil. Lalu N. Pada poin 2 yaitu input pemasukan. Dimulai dengan start, lalu admin memasukkan data inputan. Dan jika terjadi kesalahan inputan data barang, maka admin dapat menghapus data tersebut, lalu kembali ke awal. Jika data barang yang sudah benar, maka klik simpan data pemasukan, lalu data inputan tersebut akan dimasukkan ke database. Lalu N. Pada poin 4.2 activity diagram, terdapat beberapa poin. Ya, poin nomor 1 itu login admin. Jika admin memasukkan input username dan password dengan benar, maka sistem akan memvalidasi login. Lalu, jika benar,
maka akan menampilkan pilihan menu. Pada poin nomor 2, input pemasukan. Admin menginputkan data-data barang. Jika terjadi kesalahan pada penginputan data, maka admin dapat menghapusnya dan kembali ke penginputan pemasukan data barang. Jika benar, maka akan kembali ke tampilan menu. Selanjutnya kita ke poin 4.3, data flow diagram atau DFD. Terdapat DFD level 0 dan DFD level 1. Pada DFD level 0, admin dapat melakukan memasukkan data pesanan dan login. Dan admin juga dapat menginput data barang yang masuk, lalu akan ke database penjualan mebel. Pada DFD level 1, pertama admin melakukan login. Lalu sistem akan mencek data benar atau tidak ke database. Lalu jika data benar, maka admin dapat mengakses aplikasi tersebut. Lalu admin dapat melakukan penginputan pemasukan data barang dan masukkan input pengeluaran. Pada penginputan pemasukan data barang, admin dapat menyimpan data. Lalu jika admin ingin menyimpannya, maka data tersebut ke database pemasukan. Lalu data tersebut akan mengirim laporan pemasukan tersebut ke pengeluaran. Pada penginputan pengeluaran, admin dapat menginput data barang yang telah dikeluarkan atau yang telah terjual. Lalu admin menyimpannya, lalu masuk ke database pengeluaran. Lalu data pengeluaran tersebut akan kembali ke admin, atau admin dapat melihatnya jika data tersebut telah tersimpan. Lalu pada poin 4.4, use case diagram. Pada gambar ini, admin dapat memasukkan data barang, mengecek stok barang, transaksi penjualan, pembayaran, laporan data barang yang masuk, dan laporan data penjualan. Pada bab 5, perancangan, desain, dan ragam dialog. Pada poin 5.1, terdapat tampilan pada aplikasi. Pertama itu tampilan halaman login, tampilan halaman menu utama, tampilan penginputan barang, itu tampilan laporan pemasukan seperti ini. Lalu yang kelima itu halaman laporan barang yang masuk. Ragam dialog. Kira-kira seperti ini ragam dialog pada aplikasi saya. Penggunaan gaya form filling ini berguna ketika programmer harus membuat parameter untuk menentukan data yang dibutuhkan ketika user mengakses atau penginputan data, sehingga dapat melakukan penginputan dengan data-data atau parameter yang sudah ditentukan. Pada bab 6, pengujian perangkat lunak. Di sini admin menginput data, ID dan password, kemudian klik tombol login. Seperti ini kira-kira pada aplikasi yang akan diuji. Jika ID admin yang dimasukkan tidak sama dengan data ID admin dalam database castable login, maka tidak bisa lanjut ke per menu. Jika berhasil, akan masuk ke per menu. Pada halaman utama terdapat menu yang admin dapat menekan tombol laporan, pemasukan, dan penginputan data.
Tombol ini adalah penginputan data, sedangkan yang ini adalah laporan pemasukan. Setelah itu masukkan data inputan. Admin dapat melakukan penginputan data barang pada form ini. Setelah selesai melakukan penginputan data barang, maka data yang setelah diinputkan tersebut akan ke laporan pesanan seperti ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengujian aplikasi. Ketika kita sudah menjalankan programnya, kita akan menampilkan form login. Admin dapat melakukan penginputan username dan password. Jika admin melakukan pengisian username atau password salah, maka akan muncul dialog seperti ini. Pastikan yang Anda masukkan benar. Jika benar, maka akan ke form utama. Setelah melakukan penginputan username dan password dengan benar, selanjutnya akan ke menu utama, aplikasi penginputan penjualan barang. Di ini terdapat dua menu, yaitu penginputan data barang dan menu laporan. Pertama-tama kita ke penginputan data barang terlebih dahulu. Pada form input data barang, admin dapat melakukan beberapa menu, yaitu tambah, ubah, simpan, hapus, keluar. Jika keluar, maka akan kembali ke menu utama. Jika ditambah, akan memasukkan data-data barang seperti kode barang, nama barang, harga barang, dan batal jika tidak akan mengisi data-data barang. Jika ingin mengubah, klik pada ini, lalu ubah beberapa data barang seperti harga barang, kita ubah menjadi 100.000. Kita ubah, maka akan muncul dialog seperti ini. Data barang berhasil diubah. Nah, jika keluar, maka akan ke menu utama. Selanjutnya kita ke menu laporan. Seperti inilah tampilan menu laporan. Bisa kita lihat data-data ini seperti meja, kasur, lemari, rak buku, bopet. Data-data ini data yang telah diinputkan di menu penginputan data barang dan akan masuk ke laporan. Seperti lemari tadi, kita ubah harganya menjadi 500.000, maka akan terubah dalam laporan. Seperti inilah aplikasi yang telah saya buat. Ada pula beberapa kekurangan pada aplikasi yang telah saya buat. Salah satunya itu belum ada dan belum pula dapat diakses form penginputan pengeluaran data barang. Mungkin kedepannya aplikasi saya ini saya dapat kembangkan ke mode lebih sempurna lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.